Saudara, ada sekumpulan ulama di Baghdad. Salah satunya adalah Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini nggak pakai sendal, maka ditanya sama temen ulama lah, sama-sama ulama lah ya. Bishr, kenapa sih ente kagak pakai sendal, kata temennya ini. Dan Bishr ngomong sama temennya ini, ya saya nggak pakai sendal karena hidup saya berubah, saya kena mental. Kalau kata-kata orang sekarang, kena mental omongan guru saya ketika saya nggak pakai sendal. Makanya buat ngingetin saya nih, saya sekarang ini ngelepas tuh sendal saya. Begitulah jawaban Bishr Al-Hafi ini. Cerita ini berawal dari ketika itu Bishr masih tinggal di rumah mewah, gedung gede, pembantunya banyak, hartanya berlimpah, makanan apa segala rupa ada di rumahnya. Kalau kita nonton infotainment tuh ya, itu artis kalau lagi ngadain acara bagaimana ya, makanan banyak ya, pembantunya di mana-mana pada ngikut acara itu, yang jagain biar acaranya itu sukses. Begitu juga Bishr Al-Hafi dulunya begitu. Tapi Bishr Al-Hafi ada hari khusus, nggak ada hari khusus. Kalau dia mau pesta, pesta aja lah. Kalau zaman sekarang mungkin ya, dia foto dia tuh ya, bro rumah gue udah rapi nih, datang ya. Pokoknya ntar malam kita ngadain pesta ya. Pakai flyer dah tuh, yang datang siapa artisnya ya. Terus makanannya apa aja ada, dan gak ketinggalan Homer di rumahnya itu. Jadi Bishr itu ngadain pesta itu semau dia lah ya. Kalau dia lagi pengen pesta hura-hura di rumah dia, dia panggil aja. Yang duitnya banyak, rumahnya gede, pembantunya juga banyak. Begitulah kehidupan Bishr Al-Hafi sebelumnya. Maka satu waktu ketika Bishr Al-Hafi ini ngadain pesta di rumahnya, lagi hingar-bingar tuh. Kita mau ngedengar orang ngomong aja kudu begini dulu. Karena ada segala musik, apa segala macam ya. Orang pada joget-joget, minum kamar, mabok-mabokan pada saat itu di rumahnya Bishr Al-Hafi. Ini kegiatan off air apa on air nih Sekarang kan banyak ya on airnya, kalem-kalem, off airnya kita nggak tahu bagaimana nih. Tapi ini off air di Bishr Al-Hafi kayak begitu Dia sih kayaknya Bishr dulu ada online apa enggak ya? Ada offline ada nggak tahu lagi. Pokoknya begitulah kehidupannya jet set banget ya. Jet set apa jet set? Kalau jet set kecil gitu jet set. Jet set lah kayak begitulah kehidupan Bishr Al-Hafi. Maka ketika lagi ada pesta kayak gitu, Bishr lagi duduk di tengah-tengahnya, di tengah-tengah teman-temannya itu lagi nuang segala macam lah ya, botol apa segala macam lah, pada mabok-mabokan. Nggak sengaja Bishr Al-Hafi itu ngelihat ke depan pintu rumahnya, yang di situ berdiri seorang pembantu yang nungguin depan rumah, nungguin nerima tamu lah, bagian nerima tamu. Dia lihat itu pintu kebuka pelan-pelan. Dia ngelihat itu orang yang datang kelihatannya bukan orang yang diundang sama si Bishr Al-Hafi ini. Ngobrol sama untuk pembantu, pakaiannya putih. Kelihatan banget itu orang alim yang datang ke rumah Bishr Al-Hafi pada saat itu. Kelihatan Bishr Al-Hafi itu orang itu datang nyongok ngobrol sama pembantu, habis itu ngeloyor jalan aja. Begitu. Tapi ini jadi pusat perhatian si Bishr ini. Bishr loncat ya, langsung buru-buru nemuin itu pembantunya. Siapa tuh mbak ya. Kebayang gak tuh ya kalau misalnya si mbak-mbak itu duduk di depan pintu nerima tamu. Zaman sekarang kayak bagaimana ya. Itu Tuhan tadi ada orang datang ke sini sebentar. Dia ngomong apa mbak, kata si Bishr ini. Dia nanya Tuhan nama saya. Mbak, yang punya rumah ini orang bebas apa hamba sahaya? Ya jelas dong saya jawab. Orang merdeka, orang bebas, banyak, pokoknya hartanya banyak, rumahnya aja kedong begini.
Mana mungkin hamba saya. Begitu kata si mbak ini kepada nih tamu. Lantas dijawab apa mbak setelah mbak ngomong kayak gitu? Ya bener lah, tuan rumah ente ini, tuan ente itu pasti orang merdeka bukan hamba saya. Karena kalau dia hamba saya pasti hidupnya beribadah kepada Allah, meninggalkan yang munkar dan menegakkan yang ma'ruf, pasti beramal ibadah. Begitu kate itu orang. Begitu Tuhan jawab orang itu ngomong kayak gitu. Bishr ini kaget-kaget ya denger jawaban kayak begitu. Kena mental ini. Obrolan si pembantu ini sama orang itu. Terus kemana larinya mbak orang itu? Lari ke sono Tuhan. Bishr ini tegopo-gopo. Sampai dia nggak inget lagi begitu dia keluar lari. Kagak lagi pakai sendal, kagak lagi pakai alas kaki. Dikejar orang itu. Diteriakin dari jauh. Hei Kisanak. Nah kalau kata bahasa zaman sejarahnya lah Kisanak lah ya kalau misalnya kita kagak kenal kan. Tuan, Kisanak. Tunggu kata dia. Ya ada apa kata itu orang yang dikejar sama Bishr ini. Tuan tadi yang mampir ke rumah saya ya. Iya kata dia begitu. Tuan ngomong apa tadi sama pembantu saya? Begitu kata Bishr kepada orang. Kisanak ngomong apa tadi sama pembantu saya? Saya cuma nanya Tuan. Apakah yang punya rumah ini hamba saya atau budak? Ya orang merdeka atau hamba saya? Pembantu Tuhan benar jawabnya, ini orang merdeka. Punya banyak uang, pesta pora apa segala macam pakai uangnya begitu. Bukan hamba saya. Ya saya juga ngerti kata saya ngerti nih pasti orang merdeka. Karena kalau hamba saya pasti beribadah kepada Allah. Begitu jawaban saya Tuhan. Ngedenger jawaban itu si Bishr ini kena mental lagi di situ, lebih jelas lagi. Dan Bishr itu langsung jatuhin dirinya terguling-guling. Istighfar minta ampun sama Allah. Bahwa dia bukanlah orang merdeka. Saya ini adalah hamba saya dan saya harus meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang saya lakukan saat itu. Kata si Bishr kepada ini orang. Enggak Tuhan, saya bukan orang merdeka. Saya ini hamba saya. Saya pengen insaf Tuhan. Saya ingin berubah. Makanya saudara semenjak pertemuan sama orang itu Bishr meninggalkan harta bendanya, kehidupan yang glamor pada saat itu, mengikuti si orang alim ini untuk menjadi muridnya. Dan semenjak itu Bishr enggak pakai sendal. Dan dia termasuk orang yang alim, waro, berilmu. Sehingga ada satu ulama bernama Ibrahim Al-Harbi. Kata Ibrahim Al-Harbi apa? Dia enggak pernah ketemu orang yang takwanya, amalnya melebihi dari Bishr. Dan setiap helai rambutnya itu berisi ilmu. Itulah kisah Bishr Al-Hafi. Bishr si telanjang kaki. Yang belum subscribe, kita ketemu di kisah Aulia selanjutnya. Babi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.